11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Terima kasih Tuhan Yesus. Roma 12 ayat 11a. Janganlah hendaknya kerajinanmu. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang yang rajin membuat kaya. Yok, kamu tahu nggak? Kemarin aku habis dari salon loh seharian. Ngapain kamu ke salon? Ya perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pantesan kamu hari ini cantik banget. Iya dong. Kalau kamu kemana aja kemarin? Kemarin olahraga. Aku kemarin ke tempat olahraga gitu. Aku lompat tali, aku jogging di sana, terus aku juga berenang. Dan kalau renangnya luas sekali loh. Wah, enak juga ya. Iya. Halo teman-teman. Halo. Gimana kabar kalian hari ini? Luar biasa kok. Oh ya? Iya. Ngapain aja kalian kemarin sehariannya? Wah, kalau aku habis dari salon seharian. Oh ya? Kalau aku habis dari tempat olahraga. Wah. Kemarin aku tuh lompat tali, terus aku tuh jogging juga. Terus aku tuh berenang. Terus karena itu kalau renangnya luas banget loh. Iya. Banget kamu pastinya ya? Ya, harusnya harus ikut juga. Wah, gak sempat kemarin itu harus persiapan. Kan hari ini kita mau melayani. Iya. Hei, kalian tahu nggak? Bukan hanya olahraga, bukan hanya menjaga kecantikan, tapi ada yang perlu juga kita jaga loh. Apa itu? Tahu nggak kamu apa? Iya. Untuk tubuh kita. Bukan, kita harus menjaga kesehatan kita. Memang kecantikan itu adalah bagian dari kita menjaga tubuh kita, olahraga juga. Tapi jangan lupa, ada hal yang paling penting juga, yaitu pola makan. Tahu nggak kalian, kamu makan makanan yang sehat? Sayur, Buah, Sayur, ada lagi yang lain? Nasi, susu, dan ikan atau daging. Nah, ini yang harus kita beritahu kepada adik-adik di rumah. Teman-teman, ayo kita sapa mereka yang ada di rumah yuk. Halo adik-adik. Gimana kabar kalian di rumah? Apakah kalian sudah menjaga kesehatan kalian seperti Kak Yohana yang menjaga terus penampilan tubuhnya untuk terlihat tetap keren, tetap cantik. Dan seperti Kak Yoga yang terus menjaga penampilannya supaya terus kelihatan juga mantap. Dan juga kita harus menjaga kesehatan kita. Kalian sudah makan makanan sehat nggak? Sudah belum? Coba lihat. Kalian udah makan nggak? Yang sehat? Sudah dong. Kalian sudah Ya nggak? sudah dong. Nah, maka daripada itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena itu kita mau sama-sama menaikkan pujian karena Tuhan sudah menolong kita dan memberikan kita banyak berkat sehingga kita boleh dapat kesehatan. Seperti itu teman-teman. Mari kita musyawarah Tuhan dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Bersinar berburu bernyanyi nata
Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan berikan kepada kami kesehatan, kekuatan. Kami boleh bersama-sama hari ini akan memulai ibadah kami. Kami sungguh berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami, tuntun kami dalam ibadah kami hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Loh, udah jam segini, kok Jill belum datang ya? Iya, tahu nggak dia kalau kita harikan pelayanan? Harusnya sih tahu. Nah, ini Jillnya datang. Kenapa Loh, Jill? kamu kenapa Apa, Jill? Jill? Sorry ya teman-teman, aku telat jadinya. Perutku sakit banget. Emangnya kamu habis makan apa kok sampai perutmu sakit? Aduh, yo, kamu kan tahu, aku tuh sukanya makan makanan yang instan. Dan beberapa hari ini, aku tuh makan makanan instan semua, jadinya perutku sakit. Dasar Jill, aku sakit perut. Makanya itu kita tadi udah ngomong-ngomong di sini. Kita itu perlu menjaga kesehatan seperti yoga yang suka dengan olahraga. Makanya coba lihat dia keren kan? Yohana yang suka menjaga kecantikannya, dia merawat tubuhnya, itu juga bagus. Dan jangan lupa juga kita harus menjaga pola makan kita supaya kita tetap sehat. Benar? Gimana teman-teman? Benar nggak? Betul. Nah, oleh karena itu kita harus terus jaga pola hidup sehat kita. Nah, adik-adik yang di rumah, yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau bersama-sama memuji Tuhan dengan tubuh sehat kita mau memujikan Saya Bergila. Mengapa kau bergila? Saya bergila, Apa sebabnya? saya bergila, Mengapa kau bergila? sebab saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergila, bernyanyi sambil bertanya, bersaksi karena cintanya Tuhan. Setiap malam selalu bergila. Sekali lagi adik-adik. Saya bergila, Mengapa kau bergila? saya bergila, Sebabnya. saya bergila. Mengapa kau bergila? Karena saya anak Tuhan, sekarang selalu bergila, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi karena cintanya Tuhan, setiap malam selalu bergila. Nah teman-teman, kita harus bisa jaga kesehatan supaya kita sehat dan kuat. Nah, kalau kita sehat dan kuat, kita bisa dengan leluasa dan dengan sukacita memuji Tuhan. Ayo teman-teman, kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita menaikkan pujian Sukacita Abadi. Anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Saya tahu kuat, rajin
Terima kasih ya, karena kalian sekarang aku merasa lebih baik, aku merasa lebih sehat, aku merasa lebih sedikit sukacita, walaupun perutku masih sakit. Tapi terima kasih ya. Nah, sekarang aku mau ajak teman-teman semua dan juga adik-adik yang di rumah. Mari saat ini kita datang di hadapan Tuhan, kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai tanda kita mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian Aku Diberkati. Duduk yang manis, duduk yang sopan. Kita mau menghadap Tuhan, kita mau berdoa buat persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan boleh terus memberkati kami di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, bagi keluarga kami, bagi orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang, kami membawa persembahan kami sebagai rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk menolong pelayanan di tempat ini. Ya Tuhan, inilah persembahan kami serahkan hanya di dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, kan tadi kita udah memberikan persembahan, terus tadi kita udah bincang-bincang tentang menjaga kesehatan. Tapi ada hal yang penting juga yang di dalam Alkitab bicara tentang sesuatu yang perlu kita jaga supaya juga kita mendapatkan kesehatan itu. Tahu nggak cara ayat yang bicara tentang kesehatan itu? Apa ya? Itu adalah obat yang manjur loh. Aku kayak pernah ingat, tapi lupa. Oh, aku tahu di mana. Itu di Amsal pasal 17 ayat 22 yang berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Wah, hebat sekali, benar sekali adik-adik. Adik-adik tahu kan, ayat itu dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Adik-adik di rumah ikut sekolah minggu harus hati yang gembira. Waktu selesai sekolah minggu di dalam rumah harus hati yang gembira. Karena kenapa? Hati yang gembira adalah obat. Kalau adik-adik murung, adik-adik gampang sakit. Kalau adik-adik nggak menjaga pola makan juga akan sakit. Nggak olahraga akan sakit. Nggak menjaga kebersihan tubuh itu akan sakit. Sebab itu kita penting sekali menjaga kesehatan ya. Hari ini kita akan menyanyikan pujian juga yang mau menyatakan tentang hati yang gembira. Kita nyanyikan pujian hati yang gembira. Tapi semangat yang
Bagaimana kabar kalian di rumah? Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat ya. Yuk, Kak Olivia ajak kita bersama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan persembahan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Terlebih kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman-Mu pada pagi hari ini, berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, hari ini kita akan membahas tema firman Tuhan dengan judul Hidup Sehat. Yuk, Kak Olivia mengajak kita bersama membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19. 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat 19. Bagi yang sudah membuka Alkitab, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Adik-adik di rumah pasti ingin selalu punya tubuh yang sehat. Ada yang mau sakit? Gak ada kan? Semua ingin tubuhnya sehat, punya tubuh yang kuat. Kenapa? Karena kalau sakit itu nggak enak, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mau makan nggak enak, mau main pasti nggak boleh sama papa mama karena sakit. Mau belajar, badan udah lemes, males di belajarnya dan sebagainya. Tapi coba kalau kita punya tubuh yang sehat, kita punya tubuh yang kuat, kita belajarnya bisa semangat, kita bisa bermain dengan enak, makan dengan lahap, ikut sekolah minggu dengan penuh sukacita, dan sebagainya. Oleh karena itu adik-adik, penting sekali untuk kita menjaga tubuh kita tetap sehat. Apalagi saat ini masih banyak virus corona. Virusnya belum selesai. Maka kita harus lebih lagi menjaga kesehatan kita supaya kita tidak terkena virus corona. Nah, makanya saat ini orang-orang melakukan berbagai cara untuk menjaga hidup mereka tetap sehat, tidak mudah terkena penyakit atau tidak mudah terkena virus. Gimana caranya? Dengan makan makanan yang sehat, berolahraga, istirahat yang cukup. Nah, sekarang orang-orang ada yang berjemur di matahari pagi, ada juga yang minum vitamin dan minum susu kalau perlu. Nah, adik-adik, jadi penting sekali ya untuk kita bisa menjaga kesehatan kita. Nah, Kak Olivia punya sebuah cerita buat kita. Di sebuah lembah yang hijau dan subur, hiduplah 3 anak kelinci yang sehat dan lucu, yang bernama Ban, Bin, dan Bun. Sejak kecil mereka saling menjaga dan hidup rukun bersama dengan kedua orang tua mereka pastinya. Di mana ada Ban, pasti di situ ada Bin dan Bun. Demikian juga sebaliknya,
saat matahari muncul dengan cahaya yang hangat, Ban, Bin, dan Bun biasanya segera pergi keluar untuk merentangkan tangan-tangannya mereka sambil menghirup udara pagi yang segar. Segarnya. Ayah dan ibu mereka berpesan kepada Ban, Bin, dan Bun, bangun pagi dan melompat-lompat di padang rumput sangat baik untuk kesehatan kalian, nak. Bagi para kelinci, itu sama dengan olahraga. Nah, sayang beberapa hari ini Bun tidak pernah lagi mau ikut berolahraga bersama dengan kedua saudaranya. Dia di rumah lebih suka tinggal untuk menonton TV sambil makan kue kesayangannya, kue kesukaannya. Kata Ban kepada Bun pagi ini, "Bun, mari kita keluar rumah. Hari sangat cerah. Olahraga yuk." Tidak inginkah kamu berolahraga melompat-lompat dan bermain riang gembira seperti biasanya? Tapi kata Bun, kalian saja yang pergi. Aku ingin di rumah saja menonton TV sambil makan kue kesukaanku. Meskipun Bun akhir-akhir ini selalu menolak, tetapi Ban dan Bin tidak bosan untuk mengajak Bun saudaranya berolahraga. Bahkan ayah dan ibu juga sering mengajak Bun agar mau berolahraga, melompat-lompat di luar rumah. Nah, adik-adik, kata ayahnya kepada Bun, "Nak, malas berolahraga membuat kita mudah terkena penyakit." Katanya ibunya lagi, "Iya, nak, seharian di rumah dan hanya menonton TV tidaklah baik. Dengan berolahraga membuat tubuh kita kuat dan hati kita gembira." Tapi Bun tetap tidak mau keluar rumah. Hari terus berganti. Bun kini mulai merasakan, badanku sudah mulai tidak enak. Tubuhnya semakin membesar dan perutnya mulai sakit. Hingga akhirnya Bun benar-benar merasa sakit. Dia tidak bisa lagi bangun dari tempat tidurnya. Perutnya sakit sekali, badannya semakin besar. Dia mulai lemas. Selama sakit, Bun mulai bosan dan sedih. Aku sedih, aku di rumah terus kayak gini, gak bisa kemana-mana. Badanku tidak enak. Sekarang dia sangat ingin sekali bermain di luar bersama dengan saudara-saudaranya. Dia rindu lompat-lompat di bawah sinar matahari yang hangat dan udara pagi yang segar. Ayah dan ibu kemudian memanggil Pak Docil. Pak Docil adalah seekor kelinci tua. Nah, Pak Docil ini dipanggil untuk memeriksa dan memberikan obat kepada Bun. Sebelum pulang, Pak Docil berpesan kepada Bun bahwa makan kue dan nonton TV itu boleh, asal tidak berlebihan. Pak Docil berpesan agar Bun lebih rajin lagi berolahraga ketika dia sudah sembuh nanti. Nah, adik-adik, Bun menyesal karena tidak mendengarkan ayah dan ibunya. Akhirnya setelah sembuh, Bun mulai lagi rajin untuk berolahraga. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Bahwa menjaga kesehatan dengan tetap rajin berolahraga
itu sangat penting. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah kenapa sih aku harus hidup dengan sehat? Kak Olivia di sini membagi bahwa hidup sehat itu ada dua, yaitu sehat jasmani dan sehat rohani. Di bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 berkata bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Apa artinya? Yang pertama, bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Itu artinya bahwa Allah berdiam, tinggal di dalam hidup kita. Yang kedua, tubuh kita adalah miliknya Allah. Apa artinya itu? Artinya bahwa tubuh kita ini bukan milik kita, tetapi melalui tubuh yang Tuhan berikan untuk kita saat ini, Tuhan mau supaya kita bisa menjaganya untuk tetap baik dan sehat. Bagaimana caranya, Kak Olivia? Yang pertama, makan makanan yang sehat. Misalnya sayur-sayuran. Ayo, siapa yang tidak suka makan sayur? Wah, ada yang tidak suka ya. Siapa yang suka makan sayur? Bagus. Adik-adik, di dalam sayur banyak sekali mengandung vitamin yang akan membantu tubuh kita tetap sehat. Kak Olivia juga dulu tidak suka makan sayur, apalagi kalau sayurnya pahit, kayak pare, daun kates. Kak Olivia tidak suka pahit. Apa itu? Tetapi sekarang karena Kak Olivia tahu bahwa di dalam sayur ada banyak sekali mengandung vitamin, sehingga walaupun pahit, Kak Olivia tetap makan supaya tubuh Kak Olivia tetap sehat. Lalu apalagi ya makanan yang sehat? Ya, kita harus makan buah-buahan. Siapa yang suka makan buah? Wah, bagus. Banyak anak-anak yang suka makan buah ya. Di dalam buah juga banyak sekali mengandung vitamin. Apalagi yang harus kita lakukan supaya tubuh kita sehat? Kalau perlu, kita minum susu dan minum vitamin. Selain makan makanan yang sehat untuk menjaga tubuh kita tetap kuat, yaitu dengan makan sayur dan makan buah, apa yang harus kita lakukan lagi? Yaitu dengan berolahraga. Pertanyaannya, Kak Olivia, ini kan lagi di rumah aja, gimana caranya berolahraga? Nah, tuh lihat teman kita walaupun di rumah aja, dia tetap berolahraga kan? Jadi gak ada alasan buat kita untuk kita tidak bisa berolahraga. Bisa kan? Ayo lakukan. Dan yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Ini juga penting untuk menjaga supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat. Karena kalau kita kurang tidur, maka tubuh kita akan mudah terserang penyakit. Jadi mulai sekarang jangan ada yang tidur sampai larut malam ya. Nah adik-adik, jadi yang pertama, hidup sehat secara jasmani perlu untuk kita lakukan. Tetapi kita juga tidak boleh lupa untuk menjaga kesehatan kita secara rohani, karena ini juga sangat penting loh. Bagaimana caranya supaya rohani kita juga sehat? Yang pertama, kita harus berdoa. Yang kedua, kita harus selalu memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, kita harus rajin beribadah seperti adik-adik saat ini. Bagus sekali. Dan yang keempat, kita harus membaca dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita.
Mari kita lihat kehidupan Daniel yang sehat secara rohani dan jasmani. Ingat kisah Daniel ketika dia di Babel. Daniel di Istana Babel. Pada waktu itu, Nebukadnezar adalah Raja Babel. Suatu hari, ia meminta pegawainya untuk memilih beberapa orang Israel yang ditawan di dalam penjara. Mereka harus yang cakap, pintar, dan sehat. Mereka akan diminta bekerja di istana raja. Untuk itu, mereka akan diajar tulisan dan bahasa Babel. Setiap hari, mereka diberi makanan dan anggur raja. Setelah 3 tahun belajar, mereka akan diminta untuk datang dan bekerja untuk raja. Di antara orang-orang yang dipilih itu, terdapat Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka semua berasal dari Yehuda. Kepala istana Aspenas memberi nama baru kepada mereka, yaitu Belteshazzar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel memutuskan untuk tidak memakan makanan yang dilarang Tuhan. Ia meminta Aspenas untuk menolongnya. Aspenas baik kepada Daniel, tapi dia sangat takut kepada raja. Jadi ia berkata kepada Daniel, Raja telah memberi kalian makanan dan anggur. Jika kalian tidak mau memakannya, dan kalian menjadi kurang sehat dari pemuda yang lain, maka raja akan menyalahkan saya. Tapi Daniel berkata, cobalah selama 10 hari, beri kami sayur dan air untuk diminum. Lalu bandingkan kami dengan pemuda lain yang memakan makanan raja. Setelah 10 hari, mereka terlihat lebih sehat dan kuat dari yang lainnya. Raja sangat senang kepada mereka, sehingga mereka boleh bekerja dan tinggal di istana raja. Ketika Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego hidup taat dan melakukan firman Tuhan, maka Tuhan memberkati mereka, sehingga tubuh mereka sehat dan mereka dapat menjadi saksi Tuhan di Babel dan terus hidup memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini kita mau belajar untuk selalu hidup sehat, sehat jasmani dan sehat rohani. Apa yang harus kita lakukan? Mulai hari ini belajar untuk melakukan pola hidup sehat, baik untuk tubuh jasmani kita maupun rohani kita. Tidak bisa kalau cuma tubuh jasmaninya sehat tapi rohaninya tidak sehat. Yang ada nanti tetap emosi, marah-marah, hilang damai sejahtera, hilang sukacitanya, dan sebagainya. Terus jadi sakit deh gara-gara suka marah dan gak ada sukacitanya. Nah, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, hati yang gembira adalah obat yang apa? Yang manjur. Jadi sehat rohani akan membuat tubuh jasmani kita juga akan menjadi sehat. Jadi ingat ya adik-adik, tubuh kita ini adalah miliknya Tuhan. Tuhan diam di dalam tubuh kita yang harus kita jaga dan harus kita rawat untuk kita tetap sehat dan kuat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa atau rohani yang kuat. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami untuk kami menjaga kesehatan kami dengan baik. Biarlah Tuhan tubuh jasmani kami sehat, tubuh rohani kami juga sehat. Tuhan, kami tahu bahwa tubuh kami adalah milik Tuhan. Tuhan diam tinggal di dalam hidup kami. Oleh karena itu, kami mau belajar
menjaga kesehatan kami dengan baik. Tuhan juga kiranya terus memberikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga kami tidak mudah terserang penyakit atau virus. Semuanya dijauhkan daripada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati ibadah yang sudah boleh kami lakukan pada pagi hari ini. Biar kami boleh semakin hidup di dalam Tuhan dan senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Berkati 1 minggu ke depan ya Tuhan, dalam sekolah kami, kesehatan kami, keluarga kami, Tuhan yang senantiasa menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu lagi. Tetap jaga kebersihan ya. Jangan lupa olahraga. Dan jangan lupa makan makanan sehat. Tetap berdoa. Sampai jumpa minggu depan.